Shalom. Selamat pagi. Dosen saya bilang kalau kita mengucapkan selamat kepada orang, selamat pagi, selamat siang dan sebagainya, yang harus jelas itu kata selamatnya. Tadi saya mengucapkan selamat pagi, saudara balas cuma pagi gitu. Tahu kenapa? Karena semua orang sudah masuk pagi hari ini, tapi belum tentu semua orang selamat di pagi ini. Jadi ketika saya mengucapkan selamat pagi saudara-saudara, maksud saya ialah supaya saudara semua selamat di pagi ini. Tapi saudara kepada saya cuma pagi, jadi saya nggak perlu selamat. Padahal saya datang dari Cipinang Jaya agak jauh, selamat juga tiba di tempat ini, tapi tidak diselamatin gitu. Maka sekali lagi selamat pagi saudara. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Mari kita buka Mazmur 65. Mazmur 65. Mazmur 65. Mari kita baca berbalasan. Salah satu cara membaca Mazmur adalah berbalasan, bergantian. Baris-baris yang menonjol keluar dan baris-baris yang menjorok ke dalam. Sebenarnya dicetak maju mundur begitu maksudnya supaya dibaca berbalasan ya. Kalau enggak ngapain dicetak maju mundur, boros tempat gitu loh. Tapi kadang-kadang di Alkitab elektronik nggak maju mundur, dia rata saja gitu. Ayat 2 sampai ayat 14. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah. Dan kepadamulah orang membalas asa. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu. Engkau yang meredakan deru lautan. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi, tempat terbitnya pagi dan petang, engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan. Batang air Allah penuh air. Engkau mengairi alur bajaknya. Dengan dirus hujan engkau menggemburkannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Tanah-tanah padang gurun menitik. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Menurut judulnya, Mazmur ini digubah oleh Daud, tapi dinyanyikan oleh umat Israel. Karena itu digubah oleh Daud, diberikan kepada pemimpin biduan. Kan kalau kita baca di judul kan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud gitu. Artinya digubah tapi untuk dinyanyikan oleh umat. Nah, Mazmur ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul apa? Nyanyian syukur karena berkat Allah. Jadi dalam nyanyian ini umat Israel bersyukur karena mereka menerima berkat-berkat dari Allah. Pertanyaannya adalah, berkat apa sajakah yang atasnya mereka bersyukur? Kita biasanya bersyukur karena ulang tahun kan, misalnya. Jadi kalau kita hanya bersyukur kalau ulang tahun, kasihan Tuhan itu disyukuri hanya setahun sekali kan gitu. Itu pun kalau ingat kan, kalau ingat pun kalau ada dana kan gitu. Atau kita bersyukur karena naik pangkat kan? Terus kalau pangkat gak naik-naik, gak syukur-syukur. Atau masuk rumah baru, bersyukur kan? Terus kalau ngontrak melulu. Mari kita lihat alasan apa sajakah yang membuat umat Israel bersyukur menurut Mazmur ini.
Yang pertama, mereka bersyukur karena mereka punya Tuhan yang mendengarkan ketika mereka berdoa. Simak ayat 3 kalimat pertama. Engkau yang mendengarkan doa. Jadi bangsa Israel bersyukur karena mereka punya Tuhan yang mau mendengarkan ketika mereka berdoa. Itu juga harus mengingatkan kita untuk bersyukur karena kita punya Tuhan yang mau dengar ketika kita berdoa. Kita biasanya bersyukur kalau apa? Ayo. Bukan cuma dengar, jawab kan? Jawab dulu baru bersyukur. Itu pun jawabnya kalau yes kan? Kalau no? Tapi Mazmur ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mau dengar aja udah syukur. Apapun jawabannya itu kedaulatannya kan? Tapi kita harus bersyukur karena dia mau dengar. Jadi alasan pertama untuk bersyukur ialah bahwa kita punya Tuhan yang mau dengar. Mau dengar aja udah syukur kok. Apapun jawabannya. Jangan bersyukur hanya kalau dia sudah jawab. Itu pun jawabnya kalau yes. Jadi kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang mau mendengar. Mau dengar aja udah syukur kok. Gak usah tunggu sampai dijawab baru syukur. Dia dengar aja kita sudah syukur. Bayangkan seorang anak kecil datang kepada nyokapnya, atau nyokap atau bokap kan gitu. Dia baru mau ngomong, bokap nyokapnya udah gak mau dengar kan? Kan sedih. Jadi sekali lagi kita diingatkan bahwa kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang mau mendengarkan. Apapun jawaban Tuhan, itu Tuhan berdaulat. Ketika saya berusia 50 tahun, teman saya kirim SMS. SMS dalam bahasa Inggris, bunyinya begini. If God answer your prayer, yes, He is increasing your faith. Ngomong-ngomong bisa Inggris gak sih? Kalau Tuhan menjawab doamu, ya, Ia meningkatkan imanmu. If He delays, He is increasing your patience. Kalau dia tunda, nggak jawab-jawab, dia sedang meningkatkan kesabaranmu. And if He says no, so what gitu loh. And if He says no, He must have something better for you. Kalau dia bilang tidak, pasti dia punya yang lain, yang lebih baik. Karena itu kita jangan bersyukur kalau dia sudah jawab yes kan? Kadang-kadang no kan? Kadang-kadang or kan? Yes or no. Kadang-kadang yes, kadang-kadang no, kadang-kadang or kan gitu. Jadi kita bersyukur, satu, karena kita punya Tuhan yang mau mendengar. Apapun jawaban Tuhan, itu soal kedua. Itu kedaulatan Tuhan. Bahwa dia mau dengar saja, kita sudah bersyukur. Dan memang Tuhan menjawab. Ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, Tuhan bilang apa? Mintalah, maka kepadamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka bagimu pintu akan dibukakan. Mintalah, carilah, ketoklah. Saya mau nyingkatin tapi susah, MCK kan aneh banget kan, jelek banget itu kan MCK kan gitu. Minta, cari, ketok kan. Kalau disingkat, ayo. Jelek banget ya gitu. Jadi nggak usah disingkat-singkat. Mintalah, carilah, ketoklah. Minta, berdoa kan, sudah itu cari. Ya kan, Anda minta duit dari Tuhan kan, minta. Tapi sudah carilah di perusahaan Anda kan. Sakit, mintalah kesembuhan dari Tuhan kan.
Sudah itu carilah di dokter kan? Masuk angin, mintalah kesembuhan dari Tuhan. Sudah itu carilah diantangin JRG kan? Wes, bablas anginnya gitu. Minta, cari. Kenapa tidak cari baru minta? Kenapa tidak dibalik? Carilah baru mintalah. Tapi mintalah baru carilah. Kalau carilah baru mintalah artinya usaha dulu. Andalkan kekuatan dulu. Mentok gagal baru minta. Tidak, minta dulu. Baru cari. Tapi yang ketiga, ketok. Tahu nggak arti makna ketok? Tuhan Yesus mengucapkan ayat ini zaman itu belum ada listrik ya. Kalau Tuhan Yesus mengucapkannya zaman sekarang pasti bunyinya lain. Mintalah, carilah, pencetlah bel gitu. Ketok, ayo ketok. Kalau Anda pertama ke rumah saya, pintu lagi tertutup. Tok, 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 sudah itu apa? Ayo. Bertamu ke rumah saya, pintu lagi tertutup. Tok, tok, tok. Itu dari tuan rumah. Anda, dari kita, dari yang ngetok apa? Menunggu. Sampai pintu dibuka, kan? Jadi, ketok itu berarti tok, 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 sudah itu nunggu. Sampai tuan rumah buka pintu, kan? Tidak mungkin, tok, 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 dumprak. Itu bertamu apa ngerampok? Nah, kalau begitu apa makna ketok? Maksudnya begini, dalam hal mengetok jangan menyerah. Tapi dalam hal dapatnya harus berserah. Dalam hal tok-tok jangan menyerah kan? Tok-tok gak dibuka, tok-tok lagi gak dibuka, tok-tok lagi. Kalau perlu sampai jari-jari bengkak. Tapi kapan pintu dibukakan? Terserah yang punya pintu kan? Jadi minta, cari, ketok. Cuma kita kan nggak bisa dobrak pintu Tuhan kan? Nggak bisa dobrak. Makanya yang biasa kita buat apa ayo? Tok-tok di pintu Tuhan nggak dibuka-buka, kita pindah ke pintu dukun kan? Dan pintu dukun itu nggak tok-tok lagi, udah terbuka, langsung kejeblos. Ketoklah artinya. Dalam hal minta dan cari, jangan menyerah. Tapi kapan dapat dan bagaimana dapat, terserah yang punya pintu. Kadang-kadang kita minta A, Tuhan kasih B. Tapi kalau sampai Tuhan kasih B, itu berarti B lebih baik dari A. Ya kan? Tahu nggak kenapa B lebih baik dari A? Nggak ada orang Batak sini ya? Buat orang Batak, B lebih baik dari A karena apa? Karena ada B1, ada B2 gitu. Itu yang dimaksud ya. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang mau mendengar. Dan dia pasti jawab. Tapi jangan bersyukur hanya kalau dia sudah jawab. Coba lihat ayat 6. Tuhan pasti menjawab. Ya. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Tuhan. Tuhan pasti jawab. Tapi jawaban Tuhan itu dahsyat. Bukan cuma dahsyat, tapi adil. Kenapa jawaban Tuhan itu dahsyat? Ya karena Tuhan itu dahsyat. Indar tadi saya tanya sendiri, saya jawab sendiri ya gitu. Memang kalau saya berkhotbah, dalam teori khotbah itu katakan supaya khotbah itu dialogis, mesti ada pakai tanya jawab kan? Walaupun si pengkhotbah tanya sendiri, dia jawab sendiri gitu loh gitu. Kenapa jawaban Tuhan itu dahsyat? Karena dia dahsyat. Kedahsyatan Tuhan itu
digambarkan dalam ayat 7 dan seterusnya kan? Engkau yang meneguhkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, pinggangmu berikatkan keperkasaan, engkau yang meredakan deru-deru laut, deru lautan-lautan kan? Di situ digambarkan gunung itu seperti lagi tidur, Tuhan kasih berdiri. Samudra yang bergelora, Tuhan kasih teduh. Maksudnya adalah karena Tuhan begitu dahsyat, maka jawabannya juga dahsyat. Dahsyat itu bukan cuma dalam arti bombastis, bukan. Dahsyat juga dalam arti kadang-kadang susah dimengerti. Ketika saya berusia 60 tahun, teman yang tadi kasih SMS lagi. Rupanya dia sekali tunggu 10 tahun baru dia kasih SMS buat saya gitu. Berarti dia masih tunggu 1 tahun lagi. 1 tahun lagi saya berusia 70 tahun. Itu kalau dia masih ada ya. Tuh. Atau kalau saya masih ada gitu. Ya. Ketika saya berusia 60 tahun dia kasih SMS lagi. Masih mengenai doa. Dalam SMS itu masih dalam bahasa Inggris juga. Dia tidak pernah bertanya apakah saya ngerti bahasa Inggris apa enggak gitu. Dia kasih SMS bilang begini, I ask for strength and God gave me difficulties to make me strong. Ya, saya minta kekuatan dari Tuhan, Tuhan kasih kesulitan. Tapi dengan menghadapi kesulitan, saya menjadi orang yang kuat. I ask for wisdom. Saya minta hikmat dari Tuhan. And God gave me problems to solve. Saya minta hikmat dari Tuhan, Tuhan kasih masalah. Tapi dengan belajar menghadapi masalah, saya menjadi wise kan? I ask for courage, keberanian. And God gave me dangers to overcome. Saya minta keberanian dari Tuhan, Tuhan kasih mara bahaya. Tapi dengan menghadapi bahaya, saya menjadi berani. I ask for prosperity. Saya minta kemakmuran, kesejahteraan dari Tuhan. And God gave me brain and brown, otak dan otot, to work, untuk bekerja. Ini yang lucu ini. I ask for love. I ask for love. And God gave me what? Ayo. Dia bilang begini. And I ask for love. And God gave me troubled people to help. Saya minta cinta kasih dari Tuhan. Tuhan kasih orang susah. Supaya saya layani. Gitu. Dahsyat kan? Dan menurut Mazmur ini jawaban Tuhan bukan cuma dahsyat, adil. Adil menurut Tuhan. Seringkali menurut kita nggak adil kan? Tapi jawaban Tuhan pasti adil. Coba Anda bayangkan doa tukang jual es dan doa petani pada waktu yang sama mereka berdoa. Ayo. Tukang jual es berdoa, petani juga pada saat yang sama berdoa. Ayo. Petani minta panas terik kan, biar esnya laku. Petani minta hujan kan, yang bingung kan Tuhan, ayo. Enggak, apapun jawaban Tuhan itu pasti adil. Cuma kita lain seringkali merasa tidak adil. Seringkali kalau ada acara-acara KKR atau apa gitu, terus kalau cuaca hujan kan, biasanya panitia atau pengurus berdoa sebelum mulai kan. Kami berdoa Tuhan walaupun cuaca kurang bersahabat. Kurang bersahabat buat siapa? Ayo. Menurut kita kurang bersahabat kan? Mungkin bagi orang lain sangat bersahabat. Jadi karena itu janganlah bersyukur hanya kalau Tuhan sudah jawab. Tapi bersyukur karena Tuhan mau dengar. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa mereka mau bersyukur? Ya, ayat 3b, kalimat kedua sampai ayat 4. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Alasan kedua untuk bersyukur adalah
Karena mereka punya Tuhan yang suka mengampuni. Itu juga yang harus menjadi alasan kita bersyukur. Bahwa kita punya Tuhan yang mengampuni. Bayangkan kalau Tuhan itu pendendam ya. Dia simpan-simpan kesalahan kita. Pagi sampai sore dia pelototin kita kan. Dia pelototin kita, cari salahnya kita. Salah jitak, ayo. Dari pagi sampai sore kita sudah babak belur kan gitu. Bukan cuma babak belur berbabak-babak kita gitu. Tapi kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang suka mengampuni. Dan itu diwujudkan dalam Yesus Kristus kan. Tuhan yang suka mengampuni. Ada ayat di Mazmur yang bilang begini, jika engkau ya Tuhan menghitung-hitung kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Pernah baca nggak ayat itu? Ada di mana? Di Alkitab. Kalau nggak tahu jawabnya di Alkitab, selesai itu. Saya pernah mimpin persekutuan pemuda. Ada ayat, saya sebut ayat itu, terus saya tanya, di mana ayat itu? Ada anak muda jawab, di Alkitab. Saya nggak berkutik lagi kan gitu. Mazmur 130 ayat 3. Ya. Jika engkau ya Tuhan menghitung-hitung kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Mazmur 130 ayat 3. Betul nggak? Jangan-jangan Alkitab kita beda kan gitu. Jika engkau ya Tuhan menghitung-hitung kesalahan-kesalahan kan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Jadi alasan kedua untuk bersyukur ialah kita punya Tuhan yang mau mengampuni. Kita punya Tuhan yang tidak menghitung-hitung kesalahan-kesalahan kita. Betapa itu dasar yang paling kuat untuk bersyukur. Bahwa kita punya Tuhan yang mau mengampuni, yang suka mengampuni kita. Itu alasan kedua untuk bersyukur. Alasan ketiga, ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Alasan ketiga menurut Mazmur ini adalah begini, Tuhan bilang, sini tinggal sama saya. Sini tinggal di rumah saya. Dan kalau kau tinggal di rumah saya, kau menikmati dengan kenyang semua yang ada pada saya. Ngerti gak sih? Kayak bengong-bengong gitu. Bayangkan kalau SBY bilang, sini tinggal sama saya di Cikeas, ayo. Nggak ada reaksi ya, SBY nggak populer kali gitu. Bayangkan kalau Obama bilang, sini tinggal sama saya di White House, ayo. Masih nggak populer juga gitu. Tapi kalau Tuhan bilang, sini tinggal sama saya di rumah saya. Apa maknanya itu? Sederhana saja. Alasan ketiga untuk bersyukur adalah bahwa kita punya Tuhan yang mau menerima kita apa adanya. Dia mau menyambut kita. Dia mau agar kita tinggal dengan Dia. Dia mau agar kita hidup akrab dengan Dia. Dia mau agar kita selalu hidup dalam persekutuan dengan Dia. Dia yang mau menerima kita apa adanya kan? Ayo sini tinggal sama saya. Jadi alasan ketiga untuk bersyukur adalah kita punya Tuhan yang mau agar kita hidup dalam persekutuan dengan Dia. Kita punya Tuhan yang mau agar kita hidup akrab, bergaul erat dengan Dia. Dan kalau kita dekat dengan Dia, kita menikmati segala kebaikannya kan? Jadi jangan cari kebaikannya, bukan. Cari Dia kan? Kalau dapat Dia, dapat juga kebaikannya kan? Banyak orang mencari kebaikannya, mencari berkatnya, tapi tidak mencari orangnya. Salah itu. Cari dulu Tuhan kan? Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Otomatis kau akan menikmati.
Semua kebaikan yang dari Dia. Jadi alasan ketiga untuk bersyukur adalah karena kita punya Tuhan yang mau menerima kita apa adanya. Dalam konseling suami istri, saya selalu mengatakan, hai suami, terimalah istrimu apa adanya, kan? Hai istri, terimalah suamimu apa adanya. Seringkali terbalik, hai suami, terimalah istrimu ada apanya. Hai istri, terimalah suami, hai istri, terimalah suamimu ada apanya. Akrab dengan Tuhan. Tuhan mau agar kita akrab dengan Dia. Kami pernah, beberapa orang pernah diskusi begini, boleh nggak kita panggil Tuhan itu kau? Ayo, boleh nggak kita panggil Tuhan itu kau? Banyak lagu kita kan, kau berfirman kan, kau. Padahal kau itu sapi kan gitu, kau kan gitu. Bayangkan saya habis khotbah di sini, saya pulang di rumah saya, cucu saya SMP kelas 2 berdiri di muka pintu, opa kau dari mana? Gua tunjuk tuh gitu. Dalam rasa bahasa kita kan, budaya kita kalau anak-anak panggil orang tua kau. Padahal kita setiap hari, kata-kata kita, lagu-lagu kita, bahkan dalam Alkitab pun diterjemahkan dengan kau kan. Kami pernah diskusi begitu. Ada bapak-bapak yang bilang begini, kalau Tuhan sendiri tidak keberatan, kenapa Anda keberatan? Ayo. Maksud bapak itu adalah, Tuhan sangat mengerti keterbatasan bahasa kita. Ya, bahasa kita terbatas kan. Kalau Inggris kan mungkin ada di, dai, dau kan. Tapi Indonesia kan nggak ada kan. Mau tidak mau ya kau. Engkau. Tapi kadang mengatakan betapa Tuhan akrab dengan kita. Kita boleh panggil Dia kau. Itu alasan ketiga untuk bersyukur. Kita punya Tuhan yang mau hidup agar kita hidup akrab dekat dengan Dia. Dia mau agar kita hidup dekat dengan Dia. Dalam persekutuan dengan Dia di rumahnya. Baru alasan keempat untuk bersyukur. Ayat 10 sampai 14. Engkau yang mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, membuatnya sangat kaya, batang air Allah penuh air, engkau menyediakan gandum bagi mereka, ya demikian engkau menyediakannya, engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya, dengan diurus hujan engkau menggemburkannya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Ayat 13, tanah-tanah padang gurun meniktik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai, padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, dan seterusnya. Mazmur ini digubah oleh orang-orang Israel yang adalah petani, agraris. Alasan keempat untuk bersyukur adalah karena Tuhan memberi kepada mereka tanah. Tuhan memberi kepada mereka hujan, air. Tuhan memberi kepada mereka kesuburan. Tuhan memberi kepada mereka gandum. Akibatnya apa? Dikatakan gunung-gunung, ya, padang-padang berpakaikan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum. Ini berkat apa ini? Ayo. Kalau berkat keempat ini berkat apa? Materi. Ya, tanah, hujan, benih, kesuburan. Itu materi. Berkat keempat adalah materi. Ini kan Mazmur ini ditulis pada zaman dulu oleh masyarakat agraris kan? Kalau Mazmur ditulis pada waktu sekarang pasti bunyinya lain kan? Maka depositomu ada di semua bank, ATM-mu bertebaran di mana-mana. Kira-kira gitu bunyinya gitu. Asetmu kemana-mana kan?
materi. Tapi coba perhatikan, materi bagaimanakah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka? Materi apakah yang Tuhan kasih sama bangsa Israel? Seperti yang saya sudah katakan dari tadi kan, saya tanya sendiri, saya jawab sendiri gitu. Jawabnya adalah yang sesuai dengan kebutuhan. Ya kan? Petani butuh tanah kan? Tuhan kasih tanah. Petani butuh hujan, Tuhan kasih hujan. Petani butuh kesuburan, Tuhan kasih kesuburan. Petani butuh benih, Tuhan kasih benih. Baru hasilnya adalah bukit-bukit, padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Jadi berkat keempat ini adalah Tuhan memberi kepada kita materi. Tapi materi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi berkat keempat yang atasnya kita bersyukurlah, makanan, minuman, pakaian, kesehatan, rumah, mobil, semua itu kebutuhan kan? Tuhan berikan buat kita. Dan itu alasan untuk bersyukur. Kebutuhan ya, bukan keinginan. Ayo. Ingat gak dalam doa Bapa kami, kita disuruh berdoa bagaimana? Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang banyak-banyak kan? Sampai makan gak kan gitu. Kalau Anda berdoa begitu, itu bukan lagi doa Bapa kami. Itu doa Bapa kamu. Cukup artinya apa? Ayo. Menurut definisi etika Kristen, cukup artinya sesuai kebutuhan. Ya, cukup artinya sesuai kebutuhan, gitu. Kalau tinggi badan saya 1,75 cm, 1,75 cm sih. Kalau 1,75 cm cuma segini saya gitu. Kalau tinggi badan saya 1,75 meter kan, bahan celana saya cukup kalau 1,25 meter kan, sesuai kebutuhan kan gitu. Kalau perut saya isinya 2 piring, makanlah 2 piring kan, itu sesuai kebutuhan. Jadi dalam hal materi, berkat Tuhan itu selalu dikaitkan dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan. Dan ingat, kebutuhan tiap orang tidak sama. Ya kan? Kebutuhan karyawan di kota beda dengan kebutuhan petani di desa. Bahkan kebutuhan hamba Tuhan di kota beda dengan kebutuhan hamba Tuhan di desa kan? Kalau saya pendeta di Sumba, saya tidak butuh mobil, saya butuh kuda kan? Kalau saya pendeta di Maluku, saya tidak butuh kuda, tidak butuh mobil, saya butuh perahu kan? Speedboat. Tapi kalau saya pendeta di Papua, saya butuh helikopter kan gitu. Kebutuhan, bukan keinginan. Cuma seringkali yang kita cari adalah keinginan ya, bukan kebutuhan. Sebagai pendeta di Jakarta, saya butuh mobil supaya pelayanan saya lancar. Ya, pendeta di Jakarta kan butuh mobil kan gitu. Dan untuk seorang pendeta di Jakarta, sebuah kijang kan cukup kan? Sebuah kijang sudah cukup. Kalau seekor kijang tidak cukup sama sekali saudara gitu. Bayangkan saya mesti datang khotbah di GBI Sangkakala ini kan, naik seekor kijang. Lewat tol kan? Begitu keluar tol ketemu rumput, dia makan dulu kapan nyampe kan gitu. Tapi kalau saya bilang, Tuhan, mengapa engkau tidak memberi aku sebuah tiger? Mercy tiger kan? Nah, tiger sama kijang kan galakan tiger kan gitu. Maka saya mesti bertanya, tiger itu kebutuhan ataukah keinginan? Keinginan kan? Maka selama saya pingin tiger atau Rolls Royce kan, maka walaupun Tuhan kasih kijang,
saya tidak bersyukur karena kejang itu. Oleh karena itu, tahu nggak Rasul Paulus bilang apa? Rasul Paulus bilang, marilah kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan kasih. Jadi kalau duitmu segitu, cukupkanlah dirimu dengan duitmu. Jadi kalau duitmu cukup untuk tempe, makanlah tempe. Walaupun lagi mahal-mahalnya sekarang ya gitu. Banyak orang duitnya cukup untuk tempe, tapi pinginnya Kentucky kan? Makanya korupsi. Tapi ada pendeta yang terkenal ya, pendeta Paul Taksibarani namanya. Dia terkenal. Saya juga terkenal, tapi tidak terkenal dia. Pendeta Paul Tak itu bilang gini, gimana kalau duitmu cukup untuk tempe tapi pinginnya Kentucky, ayo. Gimana kalau duitmu cukup untuk tempe tapi pinginnya Kentucky? Dia kasih dua jalan keluar. Satu, waktu makan tempe itu, bayanginlah Kentucky. Jalan keluar kedua yang paling bagus adalah bawalah tempe itu di restoran Kentucky dan makanlah di sana. Baunya bau Kentucky kan? Sausnya saus Kentucky. Cuci tangannya cuci tangan Kentucky. Makanlah cepat-cepat sebelum diusir satpam. Maksud pendeta itu adalah kalau kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan kasih, maka Tuhan akan kasih kita hikmat ya. Sehingga kita bisa mengatur sedemikian rupa sehingga apa yang kelihatannya tidak cukup bisa menjadi cukup. Nah ini bonus saja, bonus. Kalau saya pada bonus-bonus gitu. Menurut konsep Kristen ada dua konsep mengenai mujizat ya. Atau dua pemahaman mengenai mujizat. Pemahaman yang pertama mujizat yang lazim, sesuatu yang ajaib, yang luar biasa. Di tangan saya ada tempe kan? Di hati saya ada Kentucky kan? Pinginnya Kentucky kan? Saya berdoa, Tuhan bermujizatlah dengan tempe ini. Ubahlah tempe ini menjadi Kentucky kan? Amin. Begitu amin, tempenya berubah menjadi Kentucky kan? Itu mujizat yang lazim. Tapi ada pemahaman kedua begini. Di tangan saya ada tempe. Di hati saya ada Kentucky kan? Saya berdoa, Tuhan ubahlah tempe ini menjadi Kentucky. Amin. Begitu amin, tempenya tidak berubah. Yang diubah adalah Kentucky di hati saya diubah jadi tempe. Ngerti gak sih? Yang diubah bukan tempenya, keinginan saya lah yang diubah. Itu juga mujizat loh. Mengubah tempe jadi Kentucky menurut bagi Tuhan lebih mudah kan? Tapi mengubah keinginan kita itu susah. Dari segi kualitas mujizat bagi Tuhan ya, lebih berat mengubah keinginan kan? Karena kita bisa nolak kan? Kita bisa mengeraskan hati. Kalau tempe Tuhan mau ubah, tempenya nggak bisa melawan kan? Jadi mujizat itu tidak hanya selalu begitu ya. Mari kita lihat mujizat dari sisi yang lain ya. Anda sakit, berdoa, minta kesembuhan. Bisa terjadi, itu mujizat kan? Tapi bisa juga Tuhan kasih daya tahan sehingga Anda bisa memikul penyakit itu bertahun-tahun kan? Itu kan mujizat. Anda sabar memikulnya kan? Tanpa bersungut-sungut. Tahu bersungut? Bersungut menurut bahasa Indonesia itu mempunyai sungut kan? Bersungut. Tahu sungut itu apa? Itu monyong loh gitu. Istri saya cantik tapi kalau dia bersungut jelek loh gitu. Itu kan monyong kan gitu-gitu. Makanya ada ayat yang bilang hati yang gembira. Oh bukan. Ada ayat begitu tapi bukan itu yang saya maksud. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Ada di mana ayo? Alkitab selesai. Amsal 15 ayat 13 kan? Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Ya.
Kalau ibu selalu gembira, wajah ibu cantik gitu loh. Tapi kalau ibu cantik tapi bersungut-sungut terus, pasti jelek gitu. Hati yang gembira, oh ya, ada di layar daripada buka Alkitab lama-lama ya, baca di layar gitu. Jadi itulah 4 hal untuk bersyukur. Menurut Mazmur ini ya, kita bersyukur karena 1, kita punya Tuhan yang mau mendengar. 2, kita punya Tuhan yang mau mengampuni. 3, kita punya Tuhan yang mau mendekatkan diri dengan kita. Dan keempat, kita punya Tuhan yang memberi kepada kita apa yang kita butuhkan. Biasanya kalau pendeta berkhotbah suaranya udah turun, orang pikir mau amin ya. Saya enggak, suara saya sudah turun tapi lagi ambil nafas untuk babak berikut. Nah, Mazmur ini Mazmur syukur kan? Lalu bagaimana caranya mereka bersyukur? Apa yang dikatakan Mazmur ini mengenai bersyukur? Mari kita lihat ayat 2. Syukurnya itu diwujudkan dengan apa? Ayat 2. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Pertama, mereka bersyukur dengan memuji-muji Allah di Sion. Sion adalah ibadah, bait Allah di sana ya, di Perjanjian Lama. Sion adalah pusat di mana mereka beribadah. Mereka bisa memuji Tuhan di rumah, kan? Mereka bisa memuji Tuhan di ladang. Mereka bisa memuji Tuhan di mana saja. Tapi Mazmur ini mengatakan mereka juga harus mengucap syukur dengan memuji Tuhan di Sion. Kalau kita aplikasikan untuk zaman kita sekarang, di manakah Sion Anda? Ayo. Sion Anda ada di mana? Ya di sini. Di gereja Anda, kan? Jadi kalau Anda bersyukur memuji Tuhan di rumah, oke. Memuji Tuhan di kantor, oke. Tapi memuji Tuhan juga di sini. Inilah Sion Anda kan, pusat ibadah Anda kan di sini. Pujilah Tuhan di sini. Artinya datanglah ke gereja kan? Menyatakan syukur itu juga kepada Tuhan di gereja. Memang bersyukur di rumah oke juga. Tapi Mazmur ini secara unik mengatakan memuji Tuhan juga di Sion. Baru yang kedua, bayarlah nasar Anda. Tahu nasar? Apa itu nasar? Tanyalah sama Nasarudin. Nasar itu janji. Tapi bukan sembarang janji. Nasar adalah janji kepada Tuhan. Nah, ada nasar yang insidental ya. Misalnya gini, kalau proyek saya kali ini berhasil, saya akan kasih sekian, kan? Itu nasar, kan? Kalau anak saya lulus perguruan tinggi misalnya, saya akan kasih persembahan apa. Itu nasar yang insidental. Tapi ada nasar yang standar. Tahu nasar Anda yang standar apa, ayo? Ketika Anda berjanji kepada Tuhan. Ingat gak pernah janji sama Tuhan? Satu waktu Anda dibaptis. Ya kan? Anda berjanji, saya akan ikut Tuhan sampai mati kan? Sampai mati belum apa-apa jadi mualaf kan gitu. Gara-gara cinta doang, jatuh cinta doang kan? Jadi mualaf. Bayarlah nasar Anda kan? Waktu Anda dibaptis, Anda sudah berjanji kan? Saya akan mengikut engkau dengan setia dalam susah dan senang sampai mati. Bayar. Kedua, waktu nikah, ayo. Waktu nikah, ayo. Anda janji apa di muka Tuhan kan? Saya akan mengasihi dia kan? Dalam susah dan senang sampai hanya maut yang memisahkan kita. Begitu kan bunyinya biasanya kan gitu. Iya belum apa-apa udah selingkuh. Tidak, bayar. Yang ketiga, nasar Anda. Ini khas. Ya waktu Anda lihat jadi pengurus gereja kan? Apapun job Anda di gereja kan? Tapi Anda dilantik kan?
Dan Anda janji apa waktu itu? Ayo. Saya akan melakukan tugas saya dengan setia. Bayar itu nasar. Ya udah kalau nggak ngerti. Soalnya kayak bengong-bengong dari tadi gitu. Kalau saya berkhotbah itu saya selalu memperhatikan caranya jemaat mengangguk. Dan seumur-umur jadi pendeta saya hanya menemukan 2 macam anggukan. Anggukan pertama turun naik sama mantapnya. Itu semangat saya bertambah. Anggukan model kedua itu turunnya pelan-pelan, naiknya kaget. Itu mengangguk juga. Tapi kok dibuat saya, cepat-cepat amin lah kau ya gitu. Jadi kita resume apa yang saya ungkap dari Mazmur ini. Kita bersyukur karena 1, kita punya Tuhan yang mau mendengar. 2, kita punya Tuhan yang mau mengampuni. 3, kita punya Tuhan yang mau akrab dengan kita. 4, kita punya Tuhan yang memberikan kepada kita segala yang kita butuhkan. Dan kita membayar nasar kita. Wujud dari syukur kita laksanakan dengan memuji Tuhan di Sion dan membayar nasar kita. Amin.